Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa, di mana semua isinya adalah perumpamaan. Para ulama juga menegaskan bahwa suhuf Nabi Ibrahim berisi nasihat-nasihat. Nah, dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu kita bisa lihat gitu, semua yang dalam Al-Quran dan kitab Allah itu bahwa isinya itu adalah menjelaskan tentang nasihat gitu. Jadi setiap manusia yang mempunyai masalah, setiap manusia yang mempunyai keinginan untuk berubah, pasti mereka itu mencarinya ada di Al-Quran, kitab Allah. Nah, selanjutnya itu yang saya tahu juga adalah Zabur. Zabur itu adalah sebuah kitab yang kandungannya itu adalah isinya nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, lalu nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, lalu ratapan-ratapan jamaah, ratapan doa dari individu, lalu menyanyikan untuk raja. Nah, itu tuh dari Zabur. Untuk dari Tauratnya itu adalah hormat dan cinta Allah, sebutan nama Allah dengan hormat, dan hormati ibu bapak, tidak membunuh, tidak bercabul, dan lain sebagainya. Itu dari Taurat. Lalu selain itu kita akan ke Injil. Injil itu yang saya tahu dan saya baca itu yaitu kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk menegaskan Allah, lalu menghapus beberapa hukuman dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan pengembangan zaman. Jadi dalam isi Taurat itu akan dihapus sesuai dari zaman ke zaman. Misalnya dari zaman ini isi Taurat ini seperti ini, maka dari zaman yang akan datang Taurat itu akan dihapus, maka Taurat itu akan menyesuaikan dengan zaman ke zaman. Lalu Al-Quran itu isinya adalah kaidah, akhlak, ibadah, muamalah, torik, dan kisah. Nah, selanjutnya itu ada dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima. Al-Maidah surat kelima, kita buka ayat ke-48 yang artinya yang isinya adalah dan kami telah menurunkan kitab Allah kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, dalam surat Al-Maidah itu ayat kelima, surat kelima ayat ke-48 itu begitu isinya. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari 507 juga yang isinya adalah sesungguhnya masa tinggal kalian dibandingkan orang-orang yang dahulu di dunia ini sampai kiamat hari ini adalah tinggi seperti sholat asar hingga matahari terbenam saja. Itu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 567. Lalu ada hadis riwayat Bukhari nomor 7529 yang isinya tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali pada dua keadaan, yaitu seseorang yang Allah karuniai kepadanya Al-Quran, lalu ia selalu membacanya dia dalam hari, di malam hari dan siang hari. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta kemudian dia sibuk menginfakannya dan siang dan malam hari, di siang dan malam hari itu menginfakannya. Dan gitu aja sih teman-teman yang bisa aku share. Mungkin banyak kesalahan dari tutur kata, tanda bacanya. Mudah-mudahan yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang aja. Buruknya dijadikan sebuah pelajaran, yang baiknya dicari tahu lagi biar bisa menjadikan sebuah pengetahuan yang lebih lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.